Kita akan belajar 5 kebiasaan yang harus dibangun setiap hari untuk menolong kita mengerti dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita buka Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat-ayat ini sudah sangat familiar di telinga kita. Dan biasanya kemudian orang fokus pada pasal 6 ayat 33. Nah, hari ini dalam lanjutan pelatihan foto karakter, saya ingin mengajak kita berdasarkan ayat-ayat tadi, kita akan belajar membangun 5 kebiasaan baru sebagai cara kita berespons dengan benar. Ingat pelajaran kita, tagline dari power karakter ialah berespons dengan benar. Nah, mari kita perhatikan dan sekaligus evaluasi perjalanan respons kita, iman kita, praktek-praktek hidup kita. Ya. Yang pertama, kebiasaan yang harus kita bangun ialah bersaat teduh. Saat teduh itu beda dengan teduh sekali. Kalau teduh sekali itu artinya ketiduran. Bersaat teduh itu sama dengan kontemplasi. Bersaat teduh itu ada ruang yang sangat pribadi.
Banyak problem yang kita hadapi sehari-hari, diminta atau tidak diminta. Dia datang kapan saja. Satu-satunya orang yang tidak menghadapi problem adalah mereka yang sudah meninggal. Selama mata kita terbuka, selama kita masih bernafas, selalu ada problem. Apakah itu datang dari diri kita sendiri, datang dari anggota keluarga, atau di tempat-tempat pelayanan dan pengabdian. Maka bersat teduh itu salah satu cara yang paling ampuh oleh Kristus sendiri mengajarkannya, supaya kita bisa membangun keutuhan komitmen dengan Tuhan. Sekaligus kita mencegah yang sudah kita baca, yaitu hal kekhawatiran. Bersat teduh itu memiliki beberapa manfaat. Seperti kita makan makanan juga ada manfaatnya. Saat teduh itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Bersat teduh juga artinya menyatu dengan kehendak Tuhan. Kita manusia juga punya kehendak sendiri-sendiri. Kehendak kita belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Bahkan suami istri pun bisa beda kehendaknya. Tapi mari kita meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Bersat teduh juga kita menyerahkan seluruh kehendak kita. Kita pasrahkan seluruh kerinduan hati kita kepada Tuhan. Karena itu mari periksa seberapa seringkah kita bersat teduh. Sat teduh selalu dihubungkan dengan subuh, pagi-pagi benar. Tapi sat teduh itu bukan soal jam berapa, tetapi soal private room yang kita siapkan untuk berjumpa. Dan apa berkat yang diperoleh dari saat teduh? Ada keteguhan iman. Perhatikan dalam pembacaan Matius 6 ayat 25-34. Itu Tuhan bandingkan hidup kita dengan burung-burung di udara, dengan bunga di padang, ya, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk menunjukkan bahwa ketika kita menghampiri ruang-ruang private dengan Tuhan, ada orang lain menyebutnya mesbah pribadi, maka di situ kita semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, pandanglah burung-burung di langit, pandanglah burung-burung di udara, lihatlah bunga bakung yang begitu saja Tuhan pelihara, apalagi kamu anak-anak Bapa. Wow, mesti menjadi sebuah keterharuan kita. Oh Tuhan jauh lebih mengutamakan hidup kita. Yang kedua, kebiasaan yang mesti kita bangun sehari-hari ialah belajar. Tidak ada yang lebih tua untuk belajar dan tidak ada yang lebih muda untuk tidak belajar. Kita belajar dari burung-burung di udara. Kita belajar dari bunga bakung di ladang. Bahkan di kitab Amsal kita belajar dari semut, kita belajar dari belalang. Tuhan seringkali memperkenalkan karya ciptaan yang lain untuk memberi pelajaran buat kita.
belajar itu tidak sama dengan duduk di kelas-kelas sekolah, tapi belajar dari kehidupan orang-orang lain, belajar dari tokoh-tokoh iman, belajar dari pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sekitar kita, belajar dari buku-buku bacaan yang bermanfaat meningkatkan kapasitas rohani kita. Sebab belajar itu kita memiliki wawasan yang luas, tetapi juga memperbesar kapasitas kita. Apalagi teknologi modern, sudah ada kelompok-kelompok baru dalam masyarakat, yaitu anak-anak muda kita sudah termasuk dalam sebuah komunitas baru. Dan kalau kita tidak menguasai apa yang mereka kenal, kalau kita tidak mengerti apa yang mereka kenal, maka kita akan kehilangan komunikasi yang efektif dengan mereka. Memperbesar kapasitas dalam pelayanan, mempertajam potensi-potensi yang Tuhan taruh. Menurut foto karakter kan ada potensi-potensi yang begitu hebat yang Tuhan taruh, kalau tidak dipertajam, tidak diasah, maka sia-sialah semua potensi yang Tuhan taruh itu. Ada potensi untuk menyampaikan kebenaran firman, potensi mengajar, potensi konselor, semuanya itu harus dipelajari. Sebabnya ada satu istilah, dan saya gunakan itu, belajar dari sejak kandungan ibu sampai masuk kandungan bumi. From womb to tomb. Apa berkat yang kita peroleh dari belajar? Kita memiliki pengetahuan. Sehingga tindakan kita, aktivitas kita, perbuatan kita, respons kita, dia bersumber pada pengetahuan yang benar tentang hidup ini. Yang ketiga, kebiasaan ketiga yang harus kita bangun ialah bekerja. Bapak Ibu, bekerja tidak hanya sekedar bekerja di kantor, bekerja di kebun, bekerja di ladang, tapi semua yang didapati tangan kita juga adalah bekerja. Pertama, supaya potensi kita dikembangkan. Yang kedua, supaya tubuh jasmani kita digiatkan. Yang ketiga, mempertajam otak kita. Artinya, ada evaluasi yang kita kerjakan. Oh, hari ini mungkin tidak sempurna, besok kita sempurnakan. Hari ini kurang tajam, besok kita pertajam lagi. Hari ini kurang maksimal, besok kita maksimalkan. Dengan perkataan lain, ada evaluasi yang terus-menerus, sehingga kita mengalami progres. Penilaian kita tidak lagi berdasarkan apa kata orang, membandingkan dengan orang lain. Harusnya hari ini kita menilai, saya hari ini, apakah lebih baik dari saya tahun yang lalu? Saya tidak bisa menilai saya berdasarkan dengan orang lain. Apakah saya lebih baik dari dia? Tidak. Apakah saya lebih baik hari ini dari 3 bulan yang lalu? Apakah respon saya hari ini lebih baik dari 6 bulan yang lalu? Dan itu kita melakukan evaluasi. Kita menilai pekerjaan kita. Ada enggak kemajuan-kemajuan yang signifikan berguna bagi orang lain? Ya, saya termasuk yang tidak pandai menggunakan teknologi. Tetapi ketika pandemi tiba, ada tuntutan yang luar biasa, maka banyak orang mulai belajar menguasai teknologi, dan saya tidak mau ketinggalan. Saya belajar, bahkan dari anak saya sendiri, saya belajar dari dia. Saya belajar dari anggota jemaat yang punya keterampilan menggunakan teknologi. Walaupun belum sempurna, tetapi saya bisa mengerjakannya sendiri. Paling tidak memenuhi kebutuhan pelayanan yang saya siapkan buat jemaat. Dan apa berkat yang kita peroleh dari bekerja?
ya dapat upah. Kalau di pekerjaan sekuler, upahnya bisa berupa uang, penghargaan, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Tapi di gereja upahnya ialah kita memiliki damai sejahtera dan melihat banyak orang bisa mengalami Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, upahku ialah tidak diupah. Artinya melayani di gereja itu amat berbeda dengan bekerja di marketplace, bekerja di kantor. Di kantor ada reward karena orang berprestasi, ada punishment karena orang tidak disiplin. Tapi kalau di gereja, siapa saja kita harus layani mereka. Di rumah pun, kita bekerja di rumah kan tidak digaji. Istri bekerja pagi sampai sore, memenuhi kebutuhan keluarga kan tidak digaji. Tapi itu kan melihat kebahagiaan ketika keluarga menikmati hasil pekerjaan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kebiasaan yang mesti kita bangun ialah membiasakan diri untuk berbagi. Berbagi bukan sekadar kasih uang atau makanan, minuman. Tapi berbagi sebenarnya kita sedang menabur benih. Berbagi juga artinya mempraktikkan kasih yang sering kita ucapkan. Berbagi juga memperkenalkan karakter Bapa yang selalu memberkati kita. Bapa di sorga tidak pernah menahan berkat. Dia suka dan sangat suka memberkati anak-anaknya. Dan karena itu mari kita belajar untuk selalu berbagi. Berbagi pikiran, pendapat, pandangan, impartasi value, nilai-nilai, berbagi kehidupan dengan orang lain. Daniel 12 ayat 3 berkata, orang-orang yang menuntun orang lain kepada kebenaran, dia akan bercahaya tetap seperti bintang-bintang di langit. Dan saya pegang teguh ayat itu, bahwa kita tuntun orang kepada kebenaran sebenarnya adalah salah satu cara membagi hidup kita buat orang lain. Yesus berbagi. Dia tidak pernah pelit dengan hikmat-hikmat dari Bapa di sorga. Dia tidak pernah menyimpan rahasia-rahasia kerajaan Allah itu. Dia bagikan kepada siapa saja yang dia temui dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Dan apa berkatnya? Kita mengerti yang disebut tabur tuai. Dalam Matius 7 ayat 12, apa saja yang ingin orang lakukan kepadamu, lakukan jugalah kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, isinya cuma satu. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, itu ayat firman Tuhan yang begitu dahsyat. Yang terakhir dari kebiasaan, 5 kebiasaan itu ialah bersyukur. Bersyukur itu memuliakan Tuhan. Bersyukur itu tidak ada ruang untuk bersungut-sungut, tidak ada ruang untuk komplain. Panas, hujan, haleluya, puji Tuhan. Ada makan, tidak ada minum, haleluya, puji Tuhan. Teman-teman Daniel di Babilonia, ketika mereka menghadapi tekan-tekan yang hebat dari raja, mereka berkata, salah satunya berkata, kami tidak akan melakukan karena kami menyembah Tuhan. Tetapi seandainya Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Itu kan iman yang begitu luar biasa. Dari pembacaan kita Matius 6 ayat 25-34.
Bangsa-bangsa mencari sandang pangan papan, tetapi kamu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kita bersyukur juga artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Kita jangan terlalu banyak menganalisa Tuhan. Dan bahkan pengetahuan kita terbatas untuk mengerti Tuhan. Dengan perkataan lain, jangan terus berjuang untuk mengerti Tuhan. Karena kita terbatas. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Bahasa sederhananya, jangan ingin mengerti Tuhan, tapi percaya sama Tuhan. Kita bersyukur, mensyukuri pimpinan Tuhan. Keadaan pandemi ini telah memporak-porandakan banyak peristiwa. Ada banyak orang yang jatuh dan nggak bangkit. Ada orang yang jatuh tapi bangkit lagi. Dan ada orang yang tetap tegar di masa sukar. Dan saya mau beritahu bahwa kita bersyukur bukan hanya karena COVID melandai. Tapi kita bersyukur karena kita mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk bisa melewati padang gersang ini. Dan itulah syukur kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa dengar firman Tuhan, itulah pemeliharaan Tuhan. Terus khawatir apa lagi yang kita ciptakan? Apa berkat ketika orang bersyukur? Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Wow, kalau kita punya gaya hidup, kebiasaan baru membangun 5B ini. Ya, ini bukan B1, B2, 5B, bersat teduh. Belajar dari Alkitab, belajar dari buku-buku, belajar dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan Yesus sendiri suruh kita belajar dari burung-burung di udara dan bunga di ladang. Kita bekerja, apa yang kita temukan dengan tangan kita bekerja. Kita mulai berbagi kehidupan dengan orang lain. Bahkan berbagi senyum saja sudah menolong orang lain untuk sembuh. Dan kita bersyukur senantiasa. Bapak Ibu, kalau 5 kebiasaan ini kita bangun, maka kita sedang menggenapi pengajaran Kristus. Hal kekhawatiran tidak dapat menambah apa-apa. Makanya ada orang berkata, semakin kita berdoa, akan ada banyak hal yang hilang. Apa yang hilang? Ketika kita berdoa, bersat teduh, kita bersyukur, maka yang hilang itu kekhawatiran, yang hilang itu ketakutan, yang hilang itu kecemasan, yang hilang itu penghakiman, yang hilang itu kegalauan. Dan kita punya keteguhan iman untuk terus berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pertemuan malam ini, berkati firman Tuhan, dan kita boleh mengalami kedahsyatan kasih karunia. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Sebagai tanda kami punya keteguhan iman menghadapi berbagai situasi. Terpujilah Engkau Bapa, itulah respons kami terhadap pengajaran Kristus. Supaya kami berespons dengan benar dalam situasi dan orang lain yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Oke, silakan Ibu Sarni mau bertanya. Ya, kalau teorinya mungkin gampang dipahami ya Pendeta. Tapi kalau yang saya ikuti juga beberapa khotbah-khotbahnya Pendeta, bahasa gampang dipahami tapi kayaknya perlu tingkat iman yang lebih tinggi untuk bisa benar-benar memahami gitu.
seperti ini percaya. Berulang-ulang pendeta mengatakan seperti ini kan di Matius ini bagaimana kita lihat belajar dari burung-burung, dari bunga bakung, belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dan jangan terlalu banyak bertanya kenapa, bagaimana, dan menghilangkan rasa khawatir. Tapi kalau seolah-olah kita hanya percaya, bisa jadi juga kita seperti pasif begitu loh pendeta. Kalau kita hanya mengandalkan percaya saja, Tuhan akan beri yang terbaik. Nah, saya kayaknya memahaminya agak sedikit kurang gimana ya, memahaminya itu terlalu luas. Bagaimana kita meletakkan percayanya sama Tuhan itu, kadang kan kalau saya sendiri bilang, sudah percaya sama Tuhan, nanti ada waktunya kamu akan memahaminya. Saya pernah bilang gitu juga sama teman. Tapi belajar dari Pak Pendeta, bisa jadi kita tidak akan pernah memahaminya. Nah, apakah salah kalau kita minta sama Tuhan, aku pengen tahu apa maunya Tuhan melalui kejadian berat yang aku hadapi saat ini. Kalau aku tarik dari yang selalu disampaikan sama Pak Pendeta, Tuhan itu untuk dipercaya, bukan untuk dipahami. Tapi naluri kita kan juga pengen tahu, Tuhan maunya apa saya ini. Tidak sekedar meletakkan percaya gitu, terlalu berat juga saya memahaminya, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Ingat, percaya itu berbeda dengan mempercayakan diri. Saya ulangi, percaya beda dengan mempercayakan diri. Saya kasih ilustrasi, misalnya di sebelah kanan ibu ada sebuah kursi. Ibu tahu itu kursi. Ibu berdiri di sebelah kursi, tidak ada hubungan. Tahu ada kursi, tidak ada hubungan dengan kursi, cuma tahu doang. Tapi kalau ibu yakin bahwa kursi itu bisa menampung ibu, maka ibu akan menyerahkan diri di atas kursi itu, duduk di atasnya. Itu yang disebut tahu kursi, tetapi mempercayakan diri kepada kursi untuk menampung kita. Jadi ingat, percaya, setan-setan juga kata Yakobus, percaya. Mereka juga mengucapkan nama Tuhan, tetapi setan tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita yang harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Ilustrasi yang paling sering top diucapkan itu seorang akrobatik yang menyeberang di air terjun Niagara. Saya sudah pernah ke air terjun Niagara di Kanada, di Toronto. Wah, itu orang jatuh udah hilang. Tetapi ada seorang akrobatik yang dia bisa berjalan di atas seutas tali dan menyeberang di atas air terjun Niagara itu. Semua orang bertepuk tangan dan dia bertanya, apakah Anda yakin aku bisa menyeberangkan seseorang ke seberangnya? Semua bilang, ya saya percaya. Begitu dia minta orang itu, dia nggak mau, aku nggak bisa. Nah, itu bukti bahwa orang mengebut percaya, tapi tidak menyerahkan diri kepada Yesus itu. Yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajar kita untuk cara mempercayainya apa? Lihat, burung-burung di udara. Tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, artinya apa? Mereka nggak ada otaknya untuk kerja. Tapi Tuhan sediakan kebutuhan mereka. Nah, pada kita Tuhan taruh hikmat, dia taruh pengetahuan, dia taruh potensi. Kenapa kita nggak kelola apa yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Di zaman perjanjian lama, mana turun dari sorga, air keluar dari batu karang, ya. Kenapa? Karena orang Israel kan tidak disuruh kerja, mereka disuruh untuk bergerak menuju tanah Kanaan. Kapan bekerja? Tapi sekarang kita kan
tidak lagi menuju tanah kanan, tapi kita menuju sorga. Maka kita mesti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di bumi ini. Yang ketiga, Ibu tolong baca Ulangan 29 ayat 29. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Boleh baca, Bu? Baik, Ulangan 29 ayat 29 ya Pak Pendeta? Iya, Bu. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, ada hal yang tersembunyi yang Tuhan tidak kasih tahu buat kita. Kan Tuhan tahu batas kemampuan kita untuk mengerti. Ada hal-hal yang tersembunyi buat Tuhan. Itu yang namanya uncontrollable. Itu bagian Tuhan. Ibu nggak usah habis waktu untuk memikirkan bagaimana Tuhan membuat matahari terbit dari timur ke barat. Itu kan sia-sia mencari tahu itu. Ya kan? Itu rahasia-rahasia Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita. Apa yang dinyatakan buat kita? Yaitu karakter Allah, sifat-sifat Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Allah itu baik, Allah itu damai, Allah itu adil, ada Allah itu maha pengasih, penyayang, panjang sabar. Sehingga ketika kita menghadapi problem-problem kehidupan, maka yang kita renungkan bukan problem-problem itu. Yang kita renungkan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya ingat ada sebuah kisah. Saya tidak tahu kisah ini nyata atau cuma sebuah ilustrasi. Ya, seorang musafir yang berjalan ke sebuah tempat karena begitu panasnya matahari, sehingga dia memilih untuk beristirahat di bawah sebuah pohon beringin. Karena rindang daunnya, dia beristirahat di pohon beringin sambil dia angkat wajahnya dan dia lihat pohon beringin itu buahnya kecil-kecil, amat kecil. Kita tahu kan pohon beringin buahnya. Tapi begitu dia arahkan matanya ke sekitar, dia kaget setengah mati karena ada buah labu yang besar. Dan pohonnya itu kan kecil sekali, batang labu itu. Lalu dia berpikir di hatinya, Tuhan ini enggak adil. Masakan pohon beringin yang begini besar kok bijinya kecil, sementara pohon labu yang begini kecil kok buahnya begitu besar. Lalu dia tertidur karena kelelahan. Tiba-tiba karena ada angin dan satu buah pohon beringin jatuh dan kena kepalanya. Nyaris tak terasa, tetapi cukup untuk dia sadar. Dia terduduk dan dia berkata, ternyata Tuhan itu adil. Seandainya buah pohon beringin sebesar buah pohon labu, pasti kepala saya pecah. Jadi itu yang saya maksud dengan kita berjuang memahami Tuhan, kita terbatas. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu bertindak adil dalam setiap peristiwa. Kadang-kadang kita baru mengerti belakangan, Bu. Kita udah lewat baru, oh iya ya, benar ya. Memang Tuhan itu benar ya. Kita waktu kecil kita nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu kita mulai dewasa membangun keluarga, baru kita ingat dulu mama ajarkan ini, dulu papa ajarkan ini, dan sekarang kita ingat. Sekarang saya mau tanya Ibu Sarni, hari ini kan tanggal 23 November 2021. Ibu masih ingat nggak 23 November tahun 2020, waktu itu Ibu makan apa? Dan tinggal di mana? Dan minum apa? Ibu kan nggak ingat lagi, bukan?
Nggak ingat pendeta. Ya, tetapi peristiwa itu menjadi sebuah gizi buat kita untuk hidup sampai hari ini. Mungkin firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta atau pertua di gereja pada 6 bulan lalu kita nggak ingat lagi, tapi hari itu kan telah menjadi energi buat kita dan kita terpelihara terus sampai hari ini. Dan itulah sebenarnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan kebenaran. Jadi mari kita belajar untuk mensyukuri apa saja. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu enggak pernah batalkan janji. Tuhan itu enggak pernah berbohong. Tuhan itu enggak pernah ingkar janjinya. Dan waktu Tuhan ciptakan dunia, dia tidak singkirkan gelap dari terang. Dia hanya memisahkan terang dari gelap. Bahwa dalam hidup kita, kita pasti menghadapi kegelapan-kegelapan tertentu, tetapi kita punya potensi terang untuk menerangi kegelapan itu. Jadi saya mengerti warna Ibu Sarni kan pingin yang kelihatan praktis dan dapat dialami. Tapi Alkitab bilang jangan fokus pada hal-hal yang kelihatan saja. Pandanglah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Dan banyak peristiwa yang kita alami. Hari ini kalau kita duduk bersama dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan hari ini, kita saling membagikan pengalaman iman. Bukankah itu cara Tuhan memelihara kita? Nah, kalau ibu keluar dari rumah dan tidak menemukan burung-burung yang sedang bersiul, kita bersiul sendiri aja. Ya kan? Ngapain cari burung-burung yang tidak ada? Kita aja yang bersiul. Artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Alkitab kan tidak pernah salah. Alkitab kan tidak pernah membohongi kita. Bahkan kitab Matius berkata, pasal 10 berkata, sehelai rambut jatuh aja harus izin Bapa di sorga. Bukan mainkan pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya pelihara bangsa-bangsa. Sampai sehelai rambut pun. Tuhan. Artinya apa? Hal-hal yang kecil dan detail dalam hidup kita pun Tuhan ikut bertanggung jawab di atasnya. Ya. Jadi ibu jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan ingin menghitung matematis. Jangan hitung berkat-berkat, tapi alami berkat-berkat. Ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ibu ialah percayalah Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berubah karena dia Allah yang kekal dan penuh dengan kasih yang luar biasa atas hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, janganlah khawatir. Pandanglah burung-burung. Mereka enggak kerja, bisa hidup, apalagi kamu aku kasih potensi untuk bekerja. Kenapa kamu enggak bisa hidup? Saya ketika pandemi tiba, ya semua orang udah mulai galau. Perjalanan yang biasanya kita bepergian harus tercancel semuanya. Di halaman rumah saya ternyata di depan ada cukup tanah yang bisa menanam singkong, tanam ubi, tanam sayur mayur. Yang dalam waktu 1-2 bulan sayur mayurnya udah bisa dipanen kan. Di belakang rumah cukup untuk membeli sebuah alat fiberglass untuk pelihara ikan. Jadi tidak benar kalau pandemi ini membuat kita terpuruk. Justru pandemi ini membuat kita melihat ada momentum di mana potensi kita bisa terpakai. Akhirnya tetangga saya juga ikut-ikutan menanam singkong, menanam pepaya,
Ada beberapa teman yang, bahkan saya udah panen loh. Udah panen singkong 3 kali, sayur mayurnya terus diubah-ubah, tanam kemangi, tanam jeruk, tanam belimbing, dan kita bisa punya kebun sendiri, kan? Karena ada di rumah. Waktu kita masih normal kan, tidak mungkin ada waktu mengerjakan itu. Berarti kita lebih berhikmat kan dari burung-burung dan bunga bakung di ladang. Itulah pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Bu. Bujur melala. Ibu Astiwati ada? Atau Ibu Bungare? Belum ada, Pendeta. Oke. Kalau tidak ada, silakan mungkin Pak Tarigan. Ada yang mau disampaikan dalam pengalaman iman bersama Tuhan? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tadi Bapak mengatakan bahwa perbedaan antara percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita boleh belajar, kita boleh bersaat teduh, bekerja, berbagi, tetapi pada akhirnya bukankah percaya itu, mempercayakan diri itu memang campur tangan Roh Kudus? Sekeras apapun kita berusaha dengan 5 poin yang Pak Pendeta sebutkan tadi, pada akhirnya sampai kepada mempercayakan diri itu, bukankah memang harus ada pekerjaan Roh Kudus di situ, Pak? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, betul, Pak. Ingat bahwa kekuatan manusia kan terbatas. Waktu kita percaya Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Waktu kita berteduh dengan firman Allah, Roh Kudus itu juga menguatkan kita. Yesus sendiri bilang kan, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang apa-apa yang telah Yesus ajarkan. Dia menghibur kita, dia memberi kekuatan buat kita. Lihat penciptaan dunia. Dalam Kejadian pasal 1, itu sudah dimulai. Pada mulanya adalah Allah. Lalu kemudian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadi terang. Jadi, segala sesuatu itu dimulai dengan firman Allah. Dan diteguhkan oleh apa? Oleh kuasa Roh Kudus. Dan ingat, Pak, orang bisa tahu Alkitab, tapi kalau enggak ada kuasa Roh Kudus, maka Alkitab hanyalah pengetahuan belaka. Tidak punya kuasa untuk bisa bermanifestasi. Berapa banyak orang ada orang yang tidak percaya Yesus, Pak. Tetapi mereka kutip perkataan-perkataan Yesus. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi mereka kutip kitab-kitab dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tetapi kemudian bisa buyar karena nggak ada urapan Roh Kudus itu. Ya, saya nggak sebutkan nama tokoh-tokoh itu. Nanti kita bisa di Zoom. Tetapi ada orang-orang yang mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa menyebut sumbernya. Ketika mereka praktekkan, hanya pengetahuan belaka, dan pada akhirnya mereka sendiri jatuh. Kenapa? Karena nggak ada kuasa Roh Kudus itu. Dan kita ingat waktu Yesus mulai bekerja, sebelum Yesus bekerja sendiri, Pak, di Sungai Yordan dia terima urapan Roh Kudus dulu dari Bapaknya. Baru kemudian dia mulai bekerja. Murid-murid sebelum bersaksi harus terima Roh Kudus dulu. Baru mereka mulai bersaksi. Nah, kita dalam Roma pasal 5 ayat 5, ketika kita terima Yesus, Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam diri kita. Dalam bahasa aslinya, Roh Kudus dicurahkan habis-habisan dalam hidup kita.
Ya, Musa sendiri dikasih roh Allah untuk bekerja. Daud sendiri dapat urapan roh Allah untuk menjadi raja. Jadi kita harus jujur bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Bisa tahu apa saja. Tetapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, maka semua yang kita ketahui, sekalipun tahu Alkitab, tapi kalau nggak ada urapan Roh Kudus, percayalah pengetahuan itu hanya pengetahuan biasa yang tidak mengubah apa-apa. Saya ingat peristiwa Rasul Paulus. Bapak tahu kan, sebelum jadi Paulus, dia masih jadi ketua FPY, Forum Pembela Yahudi. Dan dia dengan pengetahuan hukum Taurat yang begitu hebat, pengetahuan sebagai ahli Taurat yang dahsyat, tetapi lihat hasilnya. Dia menyeret banyak orang percaya. Dia membunuh banyak orang percaya. Tapi ketika dia menerima urapan Roh Kudus di pintu gerbang kota Damsyik melalui Kristus, radikalnya sama, tapi kontennya udah berubah. Tadinya dia bunuh manusia, tapi justru ketika dia dapat Roh Kudus, dia hidupkan orang-orang mati jadi orang-orang yang bangkit kembali. Itu kan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Injil Kerajaan, hidupnya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saya setuju dengan Pak Tarigan bahwa sepintar-pintarnya macam apapun kita, sehebat-hebatnya kita, kalau nggak ada Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan, maka kita menjadi liar. Pengetahuan kita hanya untuk diri kita sendiri. Nah, ingat peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan sudah bilang, jangan makan, nanti kamu mati. Tetapi mereka mengandalkan pengetahuan sendiri. Maka kemudian mereka makan. Dan akibatnya, kita semua terima akibatnya. Tuhan Pak. Karena itu, kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Ada kuasa Roh Kudus. Tidak kita lihat, tapi kita bisa alami. Demikian pertarikannya. Bujur. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sharing kita tentang firman, dan sekarang kita akan masuk ke percakapan tentang masing-masing. Ada yang masih bertanya tentang hasil foto karakter. Tapi sekali lagi, atas nama firman Tuhan, saya mengingatkan kita untuk membiasakan membangun 5 kebiasaan baru sebagai respons kita yang benar. Belajar foto karakter itu baik, tetapi kalau kita tidak bertindak dengan potensi kita, maka sia-sialah pelajaran-pelajaran itu. Ada orang yang terima dan dia berkata dia mengalami perubahan. Dan mereka terus belajar. Ada orang yang sudah terima tapi mereka merasa tidak ada perubahan. Berarti keputusannya ada di dia, bukan keputusannya ada pada kita. Sama dengan COVID. Ada orang melihat COVID sebagai malapetaka. Dan mereka berdiam dan menyembunyikan diri. Tetapi ada orang yang melihat COVID sebagai momentum untuk menaikkan rating, kualitas, potensi, dan semakin berdaya guna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.